kembali dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar MongoDB ya. Tema yang akan saya bawakan adalah pengantar dan teori pendukung. Ini belum masuk ke praktek ya, nanti ada sedikit di akhir akan saya tunjukkan MongoDB, tentunya dengan Postgre ya. Atau Postgre atau tidak usah gitu. Saya pikir ya akan saya tunjukkan aja lah. Oke. Kita akan bahas NoSQL ya. Di sini kita lihat nih, artinya ada dua ini, not only SQL, tidak hanya SQL, dan non SQL, bukan SQL ya. Saya sih lebih setuju not only ya, karena saya lihat ada SQL-nya di dalam bahasa SQL-nya ada sedikit saja sih, seperti update insert itu masih ada. Jadi kalau dibilang non SQL seperti ini agak kurang tepat ya, saya lebih suka not only. Oke, ini adalah definisi saya tentang NoSQL ya. Ini definisi pribadi ya, Anda bisa lihat definisi yang lebih umum, orang-orang yang mendeskripsikan NoSQL seperti apa, karena ini deskripsi ini saya bikin dari MongoDB tentunya. Yaitu pendekatan database design yang lebih ke arah performance pada query. Intinya adalah performance ketika mendesain database ya, dan memungkinkan mencakup atau memperbaiki kelemahan database relasional, yaitu nested dokumen. Ini kalau kita pakai MongoDB ada nested dokumen ya. Kemudian relational query yang lambat, administrasi yang ribet ya. Kalau di MongoDB administrasi ya, administrator itu kayak kurang dibutuhin di sini. Terus relational query di MongoDB itu mengurangi relational query, menghindari, lebih tepatnya ada relational tapi lebih banyak kan dihindari di sini. Oke. Kemudian tipe database NoSQL ada dokumen, key value, white column, graph ya. Dokumen yang terkenal ada MongoDB, ini ada Couchbase. Key value ada Amazon DynamoDB, Redis. Ini terkenal Redis nih, paling cepat katanya di antara yang NoSQL lainnya, database NoSQL lainnya paling cepat Redis, tapi nggak tahu ya. Ketika naik versi kan biasanya ada perubahan, siapa yang paling cepat saya ngerti nanti berikutnya. Kemudian white column Apache Cassandra, ini yang terkenal dua Apache Cassandra. Libase juga terkenal sih. GraphDB, Neo4j, Amazon Neptune. Yang terkenal tuh Neo4j banyak kan. Oke. Kita lanjut. Ini contoh ADBS ya, di sini saya ambil dari mongodb.com, ini linknya. Ini kalau MongoDB itu bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Kita lihat di sini. Ini sebenarnya harusnya ada tabel satu lagi, ini tabel user ya. Ini tabel relation antara user dan hobi. Ini satu lagi harusnya di sini ada tabel namanya hobi ya. Jadi master hobi, ini master si user. Untuk karena hobi dan user itu hubungannya many to many, maka biasanya dipecah lagi jadi satu tapi lagi di tengah-tengah, jadi one to many. Ini one to many sama hobi ya, gitu biasanya gitu. Tapi karena mungkin hobi bisa dimasukin di program, misal ya, langsung di add code di list value gitu ya, bisa juga sih bisa ditambahin, tapi kan bisa berkembang ya sering dengan waktu. Ini tergantung
si programmer bikinnya gimana lah. Ketika masuk ke MongoDB ini itu dijadiin satu nih, user tabel dan relation si hobi itu jadi satu di sini. Lihat ya, ini tidak ada ID penghubung antara ini dan ini, itu tidak ada ID penghubungnya ini dan ini tuh, ini tidak ada tuh di sini tuh, tidak ada. Ini sini ID ini tidak ada di sini. Lihat ID hobi, ID relation tabel hobi ini di sini tidak ada, langsung diketik aja eating working gitu. Ini tabel user itu. Nah ya, di sini catatan ada no need join, tidak dibutuhkan join, tidak dibutuhkan data normalization. Jadi MongoDB itu pada dasarnya tidak dalam bentuk normalisasi keempat ya. Tidak sampai normalisasi keempat, antara normalisasi 3 atau 2 gitu ya. Performance yang dikejar ketika bikin si data modeling. Nah, terus ketika query juga menghindari namanya query yang relation, query 2 tabel, 3 tabel dan seterusnya, itu dihindari. Ada sih namanya lookup, tapi dihindari karena itu bertentangan dengan awal mulanya MongoDB, itu performance yang diandalkan. Oke, kemudian kita lanjut. MongoDB sendiri kita bisa download di sini nih. Anda kalau developer, Anda download yang versi community ya, jangan yang versi enterprise atau Atlas. Atlas itu buat yang ke cloud, enterprise itu yang full feature kalau menurut saya sih, yang berbayar apa ya, dan nanti juga saya belum pernah nyoba kalau yang enterprise. Dikembangkan oleh Tangent yang sekarang disebut MongoDB Inc. sejak Oktober 2007. Pendirinya Dwellet Merriman, Elliot Horowitz, and Kevin Ryan. Digunakan pada program berbasis web dan mobile. Saya belum nemuin program seperti Lazarus itu bisa menggunakan MongoDB untuk sekarang ya. Untuk kedepannya saya tidak ngerti. Saya lihat Lazarus yang versi 3.4 juga dia tidak support NoSQL ya, database NoSQL. MongoDB dia tidak support. Kemudian ini adalah JSON dan Python ya. Anda mesti tahu JSON itu JavaScript Object Notation, Python itu binary, jadi JSON di binary ini namanya Python ya. Ini query MongoDB bentuknya JSON ya, JavaScript ya. Kemudian data MongoDB disimpan di storage itu bentuknya Python dalam binary ya. Nanti kalau di query keluarnya JSON lagi nanti ya. Jadi tampilan ke kita itu JSON, tapi waktu nyimpen di itu Python ya. Kemudian ini adalah contoh JSON ya. Saya berikan karena kalau ada yang masih belum tahu JSON seperti apa itu JSON. Ini bisa tanda petik di sini juga bisa, ini hilangin juga bisa tanda petiknya ya. Makanya ini ada ini pakai Visual Studio biasa petiknya ya. Makanya ini ada warning seperti ini. Sebenarnya tidak apa-apa warna kayak gini sih, tidak pengaruh. Oke. Kemudian struktur MongoDB itu ada database, tabel. Database tuh di atasnya, di bawahnya ada tabel loh. Sini ini yang sebelah sini itu NoSQL yang MongoDB. Ini khususnya MongoDB ya. Saya ngomongnya kalau NoSQL ya MongoDB. Nanti jangan disalahin dengan NoSQL yang lain, database NoSQL yang lain ya. Oke, ini kalau database namanya database, tabel namanya collection. Kalau ngomong dokumen itu sebenarnya record, field di sini. Kemudian komponen MongoDB ini kurang lebih seperti ini ya, yang terlihat ya. Database, collection, tabel, dokumen, record, index,
ada index juga, ada user, application, function ini bisa di custom sendiri ya. Prosedur itu enggak ada, trigger saya lupa trigger ada banda, nanti kita lihat aja lah. Oke. Kemudian aplikasi MongoDB yang akan kita bahas di sini kurang lebih adalah Mongo Shell ya. Kalau kita lihat di bagian pertama di playlist ini ya, itu ada Mongo Shell, Mongo Compass, MongoDB Command Line Database Tool. Ini bentuknya command prompt, tapi bukan command prompt ya. Di versi saya lihatnya di versi 7 ya, di versi 4 masih command prompt pakainya, tidak ada shell. Ketika pakai yang versi 7 ya, ketika saya berubah ke versi 7 dari 4 langsung berubah ke 7 itu harus sama Mongo Shell. Jadi ketika Mongo Shell dibikin, kita bisa di command prompt-nya jalan. Tapi kalau command prompt aja tanpa nginstal Mongo Shell tidak bisa ya. Ini aplikasi terpisah dari database ya, ingatnya. Mongo Compass tidak aplikasi terpisah, tapi dia ada di instalasi database kalau nggak salah. Nah, saya kurang di sini ya, lupa saya ini ada instalasi database atau tidak, nanti Anda cek sendiri ya, saya agak lupa ini. MongoDB Command Line ini terpisah jelas ya. Oke. Kayaknya sih ini include dan nanti Anda bisa install sendiri. Kalau Anda cari sendiri Mongo Compass di mana gitu lah. Lokasinya ya sama, kan bisa dilihat di itu di bagian pertama ya, instalasi MongoDB. Kemudian behavior MongoDB. Kebiasaan MongoDB ini fisik database dan tabel akan terbentuk jika minimal satu dokumen disimpan. Kalau ada satu record baru kebentuk nih fisiknya database dan tabel, Anda bisa show DBS, show database, atau Anda bisa tabel, lihat tabelnya, list tabel gitu loh ya. Di sini kalau tidak ada record ya Anda tidak bisa use database ini, itu tidak bisa. User hanya terikat dengan satu database karena usernya di bawahnya si database, maka hanya terikat ke situ, kecuali satu ya, kecuali user adminnya ada di database admin, itu bisa kemana-mana ya, karena dia sebagai administrator, role-nya sebagai administrator di situ. Terus setiap dokumen selalu ada field ID _ID. Ini adalah unique ID yang otomatis terbentuk atau bisa di custom sendiri ya, _ID, dan sifatnya unik dan value-nya dalam objek ID. Kalau tidak di custom itu value-nya objek ID atau tidak. Kalau di custom ya terserah yang custom, mau bentuknya string ya, integer ya, terserah aja. Bisa dijadiin primary key, bisa tidak. Kalau saya pilihan ini lebih memprefer tidak dijadikan primary ya, kalau saya lah, tapi agak susah juga sih ya, karena nanti ya tergantung situasional lah. Kalau mau jadiin primary key bisa ya, tidak pun bisa, tergantung programnya. Kalau mau saya sih subjektif kalau mau saya. Kemudian model database dibentuk ketika insert dokumen ya, lihat ya, basic ini model database dibentuk ketika insert dokumen. Kemudian suku tabel bisa berubah mengikuti insert yang salah. Ini agak dua ini saya agak tidak setuju ya, model ini bentuk ketika insert dokumen. Nah,
ketika kita insert dan kemudian salah ya, bukan di program ya, kalau di program ya nanti sejenis itu salah semua kan bisa diperbaiki. Kalau di bukan ke software production ya, kalau semisi software developer mesti bisa, tidak masalah. Tapi kalau sudah ke develop ke production live gitu ya mumet gitu, saya akan ini kontradiktif dua ini. Kalau bagi saya ya, saya tidak kurang setuju dengan yang ini, dua ini. Memang sih ini salah satu bentuk dari les administrator. Nah, di sini enggak, kalau kita pakai MongoDB itu kurang dibutuhkan administrator, itu kurang dibutuhkan ya. Karena semuanya ada di program, kecuali indeks ya. Kita mau indeks kan tidak bisa di awal. Indeks itu ketika database-nya sudah memenuhi kategori banyak baru di indeks. Kalau belum memenuhi kategori banyak di indeks, buang-buang resource ya. Kemudian aplikasi PostgreSQL ada page admin ya. Sebentar, ini kayaknya iya ini kebalik nih. Ini sama ini agak kebalik ya, tidak apa-apa lah, nanti saya edit aja dokumen resminya ya. Kemudian aplikasi PostgreSQL page admin yang akan kita bahas ya, tentu ya ini ya, saya ingatkan kembali PostgreSQL saya versi 14 ya, tidak akan saya rubah karena masih ada program yang mengacu ke sana. Untuk sementara saya tidak pakai karena tidak butuh juga ini. Saya pakai ini nanti dicobain karena sesuai dengan judulnya itu loh, adalah SQL versus SQL. Jadi ya, saya harus pakai satu database yang sudah pernah saya ajarkan, yaitu PostgreSQL yang relational database yang ini ya. Oke. Kemudian program opsional kita bisa pakai Visual Studio Code, Racket, Notepad++, Notepad ya. Oke. Ini saya pakai Visual Studio Code ya tentunya ya. Yang ini tidak saya pakai ke bawah, Anda bisa pakai ya. Anda bisa install atau tidak. Notepad kan sudah ada di bawah Windows ya. Oke, sekilas MongoDB, PostgreSQL, VS Code ya. Kita akan lihat satu persatu MongoDB, PostgreSQL dan VS Code ya, tambahan opsional program yang saya pakai. Oke. Sebelum masuk ke sana saya harus mengaktifin namanya MongoDB service ya. Anda bisa lihat di sini nih, services ya. Nah ini MongoDB ini ya, ini bisa diotomatis di sini ya, di start stop, di manual gini bisa. Tentunya Postgre juga bisa ya. Saya tidak mau tunjukin Postgre karena sama aja. Ini fungsinya saya matiin gitu untuk menghemat RAM. Oke, sejalannya pertama yaitu Mongosel dengan saya ketik Mongosel ya, ini langsung kebentuk sini. Kita mau administrator atau tidak masalah. Bentuknya seperti ini. Yang pertama, Anda bisa mengetik MongoDB //localhost/ atau langsung di enter. Nah, seperti ini. Oke. Ini ada MongoDB version 7012, Mongosel version 2212 ya. Anda bisa Mongosel ini dokumentasinya di sini. Kemudian kalau ada warning seperti ini, access control is not enabled for database, read and read access to data ini dan seterusnya ya, Anda bisa baca sendiri itu.
dibiarin saja ya. Saya waktu pertama install si ini ada Mongo Shell itu ada warning yang kedua, ada yang perlu file diduplikasi. Saya tidak bisa tunjukin ya, karena sudah saya perbaiki. Anda bisa duplikasi file itu dan rename ya, ada itunya, ada solusinya warning itu. Oke, kalau warningnya di luar dari yang dua yang saya sebutin ya, Anda bisa cari sendiri ya solusinya, maksud saya. Nah, sekarang di sini ada port ya 27017 ini yang dipakai MongoDB. Oke, ini lihat nih, ini teknik ya, connection to server, verification all dan sebagainya. Kalau kita pakai user yang authentication ini hilang ya, warning ini hilang, ini agak beda ya di sini. Oke, kita tulis sedikit ya, use TPS. Sorry, bukan use TPS ya, show DPS kan misalnya, ini show DPS. Ini database yang lain sudah saya hapus ya, ini database asli instalasi yaitu admin config lokal ya. Oke, admin ini posisi user di sini, user admin ada di sini tentunya. Oke, ini sekilas saja ya sebelum masuk ke bagian yang ketiga yang sudah masuk ke prakteknya ya. Oke, saya tutup ini, kemudian Mongo Shell, Mongo Kompas ya. Di saya agak lambat ya ini karena komputernya agak, nah ini di sini MongoDB localhost sekian ya. Oke, nah ini sudah saya praktekin ini dari Juli ini, saya hapus saja dah, dibikin rancu. Awal-awal kayak sini seperti ini ya, ini tinggal connect aja masuk. Nah ini ya, admin config lokal database, tidak terlihat lainnya ya. Anda bisa main-main di sini nih, database tabelkan database itu, performance dashboard seperti ini dashboardnya performance. Oke, nanti akan saya tunjukin tentang penggunaan Mongo Shell dan Mongo Kompas ya, sedikit aja karena di Mongo Kompas ini kurang gimana gitu ya, kurang fleksibel kalau menurut saya, gitu aja ya di sini. Nah, ini query kemana kan bingung, apa ya query ke sini gitu. Nah ya, query di sini, ini Mongo Shell sama, terus mau ngapain bacanya ya, nanti saya tunjukin aja ke database, ke tabel gitu aja. Oke, ini saya tutup ya, kemudian sorry, ini MongoDB komandan database tidak bisa saya tunjukin. Kenapa? Karena itu nanti ada di praktek ya. Ini di sini instalasinya. Kalau tidak salah di sini ya, benar ini di sini. MongoDB import, MongoDB restore di sini. Oke. Ini yang ada di ini. Oke. Jadi saya mau nunjukin lah, bingung. Oke ya. Kemudian MongoDB ini saya ubah langsung aja lah. Gini kan jadi enak, simpen. Oke. Kemudian MongoDB oke ya. Sekarang saya mau tunjukin
si PostgreSQL. Oke, sukses. PC adminnya sih versi baru, versi 8, tapi kalau database-nya masih versi 14 ya. Ini sebenarnya tidak perlu saya tunjukin, Anda bisa lihat di playlist saya yang si PostgreSQL, pembahasan PostgreSQL itu ya. Oke. Ada VS Code ya, akan saya tunjukin ini karena ini lama, saya tunjukin VS Code. Visual Studio Code itu adalah si editor, sebenarnya editor handal di sini. Aku paling suka dengan ini ya. Di sini tuh fleksibel, enak gitu, ringan. Anda bisa tambahin di sini extension di sini ya, ikutin saya, tapi tidak ditambahin juga. Ada HTML, JavaScript ya, ada ini, tapi kurang dibutuhin sih, belum dibutuhin ya. Yang belum dibutuhin karena ini JavaScript juga harusnya sudah ada, ini baru masuk, sedangkan Visual Studio Code sudah dari tadi. Oke, ini cross dulu ya, Visual Studio Code kita pindah ke PC admin seperti ini ya. Oke, ya kan misi versi 14, ini dashboardnya, database. Oke, seperti ini. Ya deh, database di sini, ini usernya di sini, artinya user di luar dari database ya. Misi sejajar ya, database, user, role, sama database. Ini sifatnya sejajar, artinya dia bisa kemana-mana. Oke, saya close. Kemudian hal terakhir yaitu link download materi PPT dan file lainnya ada di description ya. Ini nggak tentu ya filenya ya, setiap seri utama itu tidak ada ya, di instalasi itu tidak ada materi PPT, dan ini ada di versi keduanya, di seri yang kedua ini ada. Oke, dari saya cukup dan terima kasih.